Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurniawan Sahril dengan NIM 289215030 dari Prodi Manajemen Reguler Plus. Mata kuliah aspek hukum bisnis, dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno, SEMM. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan salah satu narasi yang telah saya kirimkan melalui email ke Pak Sugeng. Di sini yang saya akan bahas adalah kredit. Perbankan merumuskan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam melunasi hutangnya sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1982 tentang perbankan. Rumusan tersebut lebih luas dibandingkan dengan undang-undang yang lama. Kredit berasal dari kata kredit yang berarti kepercayaan. Kepercayaan dari pihak pemberi mengandung arti bahwa pihak penerima akan mempergunakan prestasi yang diterimanya selain diterimanya sesuai dengan tujuan yang disepakati dan mempunyai kemampuan atau kesanggupan untuk mengembalikan prestasi tersebut sewaktu-waktu tertentu. Maka terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dan penerimaan kembali prestasi tersebut. Pemberian kartu kredit adalah suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai, di mana pemegang kartu kredit sewaktu-waktu dapat menukarkan apa saja yang diinginkan di tempat di mana ada indikasi bahwa tempat tersebut dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkan, atau dapat juga menguangkan kepada bank yang mengeluarkan atau pada cabang yang mengeluarkan. Fungsi kartu kredit dapat digunakan seperti uang dan mempunyai keistimewaan yaitu aman, praktis, dan efisien. Dan juga seperti cek, dalam hal ini adalah traveler's check. Selanjutnya, permasalahan kartu kredit. Nah, dalam hal ini terjadinya wan prestasi atau ingkar janji. Tidak terlepas dari bentuk kartu kredit sebagai jaminan itu sendiri, apabila si berutang atau debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka is melakukan atau melanggar perjanjian yang telah diperjanjikan dengan pihak kreditur. Pada debitur terletak kewajiban untuk melakukan atau memenuhi prestasi, dan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka dianggap melakukan wan prestasi. Sedangkan wan prestasi ada 4 bentuk, yaitu yang pertama, tidak melakukan apa yang disanggupi akan melakukannya, melakukan apa yang dijanjikannya, C, yang dijanjikan terlambat untuk dilakukan, D, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Apabila penyelesaian dilakukan melalui penyelesaian yuridis, yaitu melalui pengadilan, maka pihak cardholder akan dituduh telah melakukan wan prestasi yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1235 yang berbunyi, dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada saat penyerahan. Subekti dan Tejo Sudibyo 1985-269. Hal ini dapat dikenai sanksi atau pihak issuer dapat meminta pada cardholder untuk memenuhi prestasi. Penyelesaian masalah yang dimaksud adalah penyelesaian yang harus dilakukan apabila terjadi wan prestasi oleh cardholder.
itu dalam hal dana yang ada pada bank tidak mencukupi untuk pembayaran transaksi yang dilakukan. Ingkar janji atau wan prestasi yang dilakukan oleh pemegang kartu tersebut dapat membawa akibat yang merugikan bagi debitur. Oleh karena itu, sejak saat itu, debitur berkewajiban mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat daripada ingkar janji tersebut. Karena debitur melakukan ingkar janji, maka kreditur dapat menuntut A. Pemenuhan perikatan, B. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, C. Ganti rugi, D. Pembatalan persetujuan timbal balik, E. Pembatalan dengan ganti rugi. Nah, tetapi dalam kenyataannya atau praktek sehari-hari, penuntutan secara hukum ini jarang dan hampir belum pernah dilakukan oleh pihak issuer. Biasanya pihak issuer lebih suka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan kekeluargaan. Hal ini dapat dimaklumi sebab keberadaan kartu kredit atau pemilikan kartu kredit di Indonesia masih banyak diminati oleh orang-orang dari kalangan menengah ke atas atau yang status sosial yang cukup mapan. Mereka biasanya enggan untuk menyelesaikan masalahnya melalui pengadilan. Hal tersebut juga berdampak kurang baik terhadap keberadaan issuer itu tersendiri. Para nasabah akan merasa tidak simpati dan kurang percaya terhadap kemampuan issuer serta cardholder tersebut akan memutuskan perjanjian kepemilikan kartu kredit tersebut. Apabila sampai terjadi hal demikian, maka pihak issuer, dalam hal ini bank yang mengeluarkan kartu, akan mengalami kerugian karena kemungkinan para nasabahnya akan berpindah ke pihak bank lain. Maka penyelesaian melalui jalur hukum bukan merupakan pilihan yang tepat. Yang dipertimbangkan terutama menyangkut kredibilitas issuer dan perbankan. Nah, terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh cardholder dalam hal ini, dana yang ada pada bank tidak mencukupi, cukup dapat dipahami karena penerima kartu atau merchant tidak dapat mengetahui secara langsung dan pasti menyesuaikan berapa jumlah saldo yang ada pada rekening pemegang kartu. Nah, apabila melalui pengadilan dapat mengajukan tuntutan atau gugatan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri setempat di daerah atau wilayah hukum di mana pihak yang digugat bertempat tinggal, penyelesaian melalui pengadilan ini dilakukan apabila penyelesaian sengketa akibat wan prestasi tidak berhasil diselesaikan dengan cara musyawarah. Oleh karena itu, issuer dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Biasanya hakim yang menangani perkara tersebut meminta kepada pihak masing-masing melalui jalan damai dan menyelesaikan sendiri permasalahannya, sedangkan hakim hanya mengikuti saja. Apabila tidak terjadi perdamaian, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkaranya dan para pihak oleh hakim diminta detail-detail yang dapat menguatkannya guna menentukan pengambilan putusan oleh hakim, guna menentukan pihak yang dimenangkan atau pihak
mana yang dilindungi oleh hukum, yang berpedoman pada asas siapa yang mampu membuktikan haknya, maka dialah yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana tercantum pada pasal 1865 KUH Perdata, junto pasal 163 HIR dan pasal 283 RBG, yaitu barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau menyangkal hak orang lain, maka harus membuktikannya dengan adanya hak atau peristiwa itu. Maka pihak yang dirugikan akibat uang prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak lawannya yang telah merugikannya atau merugikan dirinya agar dapat dimenangkan oleh hakim. Mungkin itu saja penjelasan narasi yang saya kirimkan kemarin ke Bapak Sultan. Salah satunya yang saya jelaskan ini tentang kartu kredit dan permasalahan kartu kredit. Itu saja. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan mendengarkan apa yang telah saya sampaikan, pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.